Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Mera Inji Janata Tiara Nida. Saya dari IPS 1A. Di sini saya akan mengidentifikasi dan analisis tentang akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, seperti tawakal, ikhlas, sabar, syukur, dan ridho. Kalian sadar gak sih di zaman modern ini masih banyak banget orang-orang yang suka lalai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan atau lupa atas kenikmatan yang telah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kayak kita masih sering berfoya-foya, lupa untuk beribadah, sering melalaikan apapun itu yang menyangkut dengan Sang Holik. Nah, di sini aku bakal ngejelasin beberapa pembahasan tentang pengertian tawakal. Jadi, pengertian tawakal itu diambil dari bahasa tawakul atau dari akar kata walaka yang berarti lemah. Adapun tawakul berarti menyerahkan atau mewakilkan. Artinya dia menyerahkan suatu perkara atau urusannya dia dan dia menaruh kepercayaan itu kepada orang itu mengenai perkara atau urusan tadi. Secara terminologis, berbagai definisi tawakal telah ditemukan oleh ulama. Definisi tersebut antara lain yang pertama Imam Al-Ghazali dan yang kedua Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan yang ketiga ada Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Nah, cara melakukan bertawakal yaitu dengan bertaubat secara serius, menjaga niat agar tetap lurus, terus berdoa dan terus melibatkan Allah dalam hal yang kita lakukan. Hikmah pada tawakal menurut pandangan Islam yaitu memperoleh kecukupan dari Allah. Yang kedua, meningkatkan keimanan. Yang ketiga, mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Yang keempat, terhindar dari godaan setan. Nah, penjelasan kedua ada dari ikhlas. Apa sih ikhlas? Ikhlas itu bermakna bersih. Jadi, ikhlas juga bisa dikatakan suci, yaitu ikhlas itu berasal dari bahasa Arab yang berakar dari kata holakosa yang secara harfiah itu berarti bersih atau murni, jernih. Secara istilah, ikhlas diartikan sebagai niat yang murni semata-mata mengharapkan penerimaan dari Tuhan dalam melakukan suatu perbuatan. Ada pula yang berpendapat ikhlas adalah pembersihan dari pamrih kepada makhluk, antara lain yang pertama ada Al-Iz bin Abdis Salam berkata, ikhlas ialah seorang mukallaf melaksanakan ketaatan semata-mata karena Allah dan tidak berharap penggangguan dan penghormatan manusia dan tidak pula berharap manfaat dan menolak bahaya. Yang kedua ada dari Abu Usman berkata, ikhlas ialah merupakan pandangan makhluk dengan selalu melihat kepada Sang Holik, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga ada pengertian dari sabar. Pengertian dari sabar itu bisa kita sebut juga dari sabaro ya sabiru sabron yang bermakna menahan. Sedangkan dari segi istilahnya, sabar itu menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi. Jadi kita tidak terarah anggota tubuhnya gitu. Sikap sabar dengan cara mengendalikan hawa nafsu atau menahan dari perbuatan yang harakat martabat manusia. Yang pertama itu dicintai dan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mendapat balasan pahala yang lebih baik. Yang ketiga mendapat balasan tanpa hisab. Yang keempat mewarisi derajat pemimpin. Nah, yang keempat ada pengertian syukur. Kata syukur itu diambil dari kata syakaro, syukuran dan wasyukuran. Secara bahasa, syukur adalah pujian kepada yang telah berbuat baik atas apa yang dilakukan kepadanya. Nah, menurut istilah, bersyukur itu berarti berterima kasih kepada Allah, senang dan menyebut nikmat yang diberikan kepadanya, di mana rasa senang dan lega itu diwujudkan. Jadi syukur dilakukan dengan cara menyadari sepenuhnya bahwa nikmat yang diperoleh adalah semata-mata karena anugerah dari ilahi. Hikmah pada syukur yaitu yang pertama mendapat tambah nikmat dari Allah, yang kedua mendapat ampun dari Allah, yang ketiga mendapat pahala dari Allah. Yang terakhir ada pengertian dari ridho.
Apa sih ridho itu? Nah, ridho itu secara etimologi merupakan masdar dari kata ridya, yardo, yang berarti puas atau rela hati. Nah, secara terminologi, ridho berarti kerelaan yang tinggi terhadap apapun yang diberikan oleh al-haq, baik sesuatu yang menyenangkan atau tidak. Nah, menurut salah satu contoh dalam pengertian ridho yaitu Harun Nasution, sebagaimana dikutip oleh Abu Dinata, mengatakan bahwa ridho berarti tidak berusaha atau tidak menentang qada dan qadarnya Tuhan, menerima qada dan qadar dengan senang hati. Nah, hikmah pada ridho yaitu yang pertama, menjadi pribadi yang bersahaja dan jauh dari sifat iri dengki. Yang kedua, memiliki jiwa yang ikhlas. Yang ketiga, suka memberi dan menolong tanpa pamrih. Yang keempat, dapat hidup dengan tentram dan tenang. Nah, cukup itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.